Tanda hidup tidak seimbang yang pertama. Kurang komunikasi atau hilangnya kemesraan suami istri. Yang jomblo tunggu gilirannya ya. Tanda hidup mulai gak seimbang adalah ketika kita mulai kehilangan kemesraan dan berkurang komunikasi dengan suami istri. Jadi sensi, istri ngomong apa kita tersinggung. Suami ngomong apa kita marah. Senggol bacok gitu istilahnya. Udah mulai gak cocok. Tiba-tiba bahas masalah dikit yang mestinya sebenarnya kecil. Tapi bisa jadi pertengkaran hebat. Bukannya komunikasi malah berselisih. Kemudian biasanya orang mulai malas ngomong. Terserah lu. Saya dulu kalau zamannya ribut terus sama suami, saya ngomong gini. Do whatever you want, I don't care. Kita jalan masing-masing, udah gitu. Komunikasi berkurang, bahkan berhenti. Dan biasanya yang kayak gini, larinya kemana? Orang ketiga. Sama suami gak bisa ngomong, apa perempuan bisa gak ngomong? Masih bagus kalau Anda punya komunitas yang sehat, makanya bergabunglah di Impact Family. Curhat ke orang yang tepat. Kalau Anda gak punya komunitas yang sehat artinya gini, jangan duduk dengan kumpulan pencemooh yang tukang gosip. Orang itu bukan peduli tapi pengen tahu. Punya komunitas yang sehat yang bisa memberikan hikmat Tuhan, nasihat, kebenaran buat Anda. Dan mendoakan Anda gitu, support Anda. Kita gak bisa kalau gak komunikasi sama pasangan, kita pasti cari orang ketiga, udah pasti. Masalahnya kalau kita pergi ke pacar lama, selalu begitu kan? Kalau udah gak bisa move on sama pasangan, kita balik ke belakang. Kita cari pacar lama. Orang yang kita tahu dia suka sama kita. Satu kali dalam pernikahan kami, saya udah pernah dapat beberapa tawaran dari pihak ketiga. Udah kamu kalau mau ninggalin Jojo, saya umpetin kamu. Gitu bahasanya. Saya mau dihidupi. Astaga, Tuhan lalukan daripadaku cobaan ini. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Hidup mulai gak seimbang ketika suami malah spend time sama istri muda, bukan istri masa muda. Ini bahaya, harusnya bersukacita sama istri masa muda. Tapi kalau happy-nya justru sama istri muda, ini gak seimbang. Pengkhotbah 9 ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena, ini penting, baca sama-sama. Itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Kita hidup ini kerja capek-capek. Upah kita tuh harusnya bisa happy sama pasangan kita. Kalau enggak, kerja keras kita tuh sia-sia. Kita pulang ke rumah yang gak bahagia. Punya rumah kayak istana tapi tinggal di dalam kayak neraka. Ini gak balance. At the end of the day, semua hasil kerja keras kita terasa sia-sia. Suami pengen dihargai, suami pengen dihormati. Istri pengen dikasihi. Sebenarnya sesimpel itu. Suami ngerti kalau dia mau rumah kayak sorga, dia harus mengasihi istrinya. Jelas firman Tuhan berkata. Happy wife, happy life. Ini ayatnya. Kalau Anda mengasihi istri Anda dijamin bahagia gitu loh kata firman Tuhan. Tapi istri saya sulit dibikin bahagia Bu Heni. Istri lu konseling dulu sama kita ya. Nah. Suami ingin dihargai, ingin dihormati. Laki-laki tuh kalau punya pride dan
dia maunya dihargai dan dia nggak dapat itu di rumah, dia akan cari itu di luar. Nah ini sering jadi alasan laki-laki kenapa dia lebih senang di luar daripada di rumah kan. Padahal seharusnya gini, Anda mau doa puasa, masalahmu nggak selesai kalau Anda nggak mau selesaikan. You have to solve your problem. Makin lama Anda ngulur waktu untuk ngeberesin ini, Anda tersiksa makin lama. Jadi kalau hidup mulai nggak seimbang, kalau ngomong kok berantem terus gitu, kita harus duduk berdua dan selesaikan. Ketidakseimbangan dalam rumah tangga kita mulai terjadi waktu gini. Kita kelebihan waktu di tempat kerja, kerja terus. Pulang aja masih bawa kerjaan, pulang aja masih meeting, Zoom. Atau kelebihan waktu sama temen. Kan gitu, ada orang yang pulang kerja tuh gak langsung pulang. Lebih demen nongkrong sama temennya. Refreshing buat dia ketimbang dia pulang ke rumah dengerin bacot istri yang dia lebih seneng duduk sama temennya, mungkin di bar, di lounge, di cafe, makan, ngopi, hahaha, kesegaran jiwa buat dia. Make sense kan? Jadi, mari baik istri maupun suami jadilah pasangan yang asik gitu loh. Yang fun gitu loh. Supaya waktu pasanganmu capek di tempat kerja, dia pulang tuh dia refresh. Jangan kayak tentara udah bawa senapan dikalungin gini. Suami masuk pintu atau istri pulang udah langsung dibombardir. Siapa yang mau pulang? Suster tuh ya gini. Gue udah kasih tahu jangan ngajarin anak-anak nonton film dangdut. Tapi tetap nonton dangdut, anakmu sampai jago banget tuh. Siapa tahu anakmu menang Indonesian Idol. Belum yang suami. Pulang udah ngomel aja kerjaannya. Ada loh suami yang sangat-sangat controlling dan negatif. Urusan apa aja diurusin. Yang gak penting-penting diurusin. Makanya saya bersyukur saya tuh nikah sama pria yang gak bawel. Bisa stres gue. Gak seimbang karena terlalu sibuk. Akhirnya kita juga kurang waktu sama keluarga, kurang istirahat. Orang kalau udah capek bawaannya marah. Saya kasih tahu, bekerja adalah sebuah tanggung jawab. Amen. Kita harus berkarya. Tetapi kita bekerja untuk apa? Kita kerja untuk bisa menikmati hidup sama keluarga kita. Tapi banyak orang yang kerja tujuannya salah. Katanya kerja untuk menafkahi keluarga. Tapi ketika harta melimpah, malah makin jarang di rumah, bukan? Kalau pergi kan bilang sama istri gitu, saya kerja buat apa? Saya kerja buat nafkahin keluarga kita. Emang duitnya masih kurang? Buktinya duit makin banyak makin jarang di rumah tuh. Banyak usaha makin banyak meeting kan? Makanya ya istri-istri ya, jangan dorong suamimu cari duit terus. Belajar kata cukup. At some point, ketika suamimu udah bangun hidupnya, bangun usahanya, di titik cukup, Anda harus bilang cukup. Kalau enggak gini, yang dikorbankan Anda. Sayang, aku ulang tahun Chanel yang baru. Atau Louis Vuitton yang baru. Udah, that's it. Suamimu ada tekanan batin, dia harus cari kerja, cari duit lebih banyak karena istrinya berat di ongkos. Sayang, kulit mulai melorot harus suntik salmon. Sekali suntik berapa jigo? Jigo apa? Jigo tiao. 25 juta bos. Saya bilang Kamsia deh mendingan gua gendutan dikit. Cabi itu narik kulit jadi kenceng loh, I'm telling you. Serius. Right baby? Istrimu murah loh sayang. Makanya jangan bandingin aku sama yang lain. Katanya kerja, orang tua katanya kerja buat anak. Tapi pada akhirnya bukankah anak dikorbankan untuk harta?
Lebih penting harta atau anak? Contoh, anakmu pinjam mobilmu, terus nabrak. Anda sayang mobil atau sayang anak? Nggak usah mobil deh. Anakmu main HP iPhone terbarumu. Terus kebanting, guprak. Anda sayang iPhone-mu atau sayang anakmu? Katanya kerja buat anak. Tapi pada akhirnya harta lebih penting daripada anak. Kita akan jadi nggak balance karena prioritas kita salah kan?